Shalom Bapak Ibu, kembali berjumpa dalam pelajaran firman Tuhan kali ini. Mari sebelum belajar firman Tuhan kita bersama-sama berdoa, meminta hikmat dan tuntunan daripada Roh Kudus. Bapa, terima kasih kembali kami bersama-sama datang di hadirat-Mu. Meskipun kami mendengar firman, belajar firman, lewat online atau lewat internet ini, Bapa, kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus akan turun bekerja bagi setiap kami. Dan kami minta hikmat Roh Kudus, pengurapan Roh Kudus, kekuatan Roh Kudus turun atas kami, memberikan penyingkapan, pewahyuan, sehingga setiap kami semakin mengerti akan rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan melihat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitabnya bersama-sama ya. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ada banyak alasan hari-hari ini sebagai manusia kita untuk mengeluh. Ada banyak hal yang memang sepertinya wajar kita hidup untuk mengeluh. Kita hidup untuk selalu memandang kepada hal-hal yang buruk. Secara manusia itu wajar, saudaraku. Tetapi jikalau kita melihat bersama-sama di dalam ayat ke-18 ini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Seringkali banyak orang Kristen yang berusaha mencari kehendak Tuhan dalam hidupnya. Ada yang sampai berpuasa 1 minggu, ada yang sampai berpuasa 40 hari. Tidak salah, saudaraku. Tetapi sebenarnya kehendak Tuhan itu simpel sekali. Apa kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan adalah di ayat 18 ini. Ketika Anda dan saya mengucap syukur dalam segala keadaan, ayat ini berkata sebab itulah yang dikehendaki Allah. Nah, inilah kehendak Allah. Jangan kita mencari kehendak Tuhan yang terlalu tinggi-tinggi, yang terlalu rasanya tidak bisa dijangkau sekali. Udah rasanya kerohanian saudara dan saya tuh udah nggak napak lagi di bumi. Ini kehendak Tuhan, saudara. Pada waktu Anda dan saya mengucap syukur di dalam segala hal, ini adalah kehendak Allah. Dan ini merupakan keinginan Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan tidak mau melihat umatnya bersungut-sungut. Orang yang bersungut-sungut berarti orang itu tidak percaya akan anugerah Tuhan. Orang yang bersungut-sungut berarti orang itu orang yang tidak bisa mensyukuri apapun di dalam kehidupannya. Dikasih gaji 2 juta, bersungut-sungut. Dikasih gaji 3 juta, bersungut-sungut. Dikasih 4 juta, masih juga bersungut-sungut. Yang namanya bersungut-sungut ini berarti ini berbicara tentang keinginan daging. Nggak akan ada berhentinya, nggak akan ada rasa puasnya ketika saudara dan saya hidup di dalam keinginan daging. Kita melihat sejarah bangsa Israel, Bapak Ibu. Mereka dipimpin langsung oleh Tuhan pada waktu itu, pada masanya. Saudara boleh baca di dalam kitab Perjanjian Lama. Beda dengan kita hari ini. Saudara dan saya percaya kepada Tuhan karena iman kita dan dipimpin oleh Roh Allah. Tetapi bangsa Israel pada waktu itu mereka langsung dipimpin oleh Tuhan dan Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Tapi kalau kita melihat seolah-olah mereka tidak merasakan kehadiran Tuhan. Setiap kali
Kalau saudara mau membaca ayat firman Tuhan itu, seringkali bangsa Israel ini berkeluh kesah, bersungut-sungut. Dan Tuhan berkata, berapa kali Tuhan itu sabar kepada bangsa pilihannya. Sehingga tidak heran, bangsa Israel banyak dibinasakan oleh Tuhan sendiri karena dosa bersungut-sungut. Hati-hati Bapak Ibu, bersungut-sungut itu dosa. Mengeluh terlalu sering itu dosa. Oleh karena itu ayat 18 ini berkata mengucap syukurlah dalam segala hal. Bayangkan, dalam segala hal. Saya pernah suatu saat punya teman sekolah Alkitab. Dan teman sekolah Alkitab saya ini perempuan, orang Maluku, Bapak Ibu. Ketika itu dia mau, kalau tidak salah itu mau belanja ke mall, naik mobil. Dan entah bagaimana itu tabrakan di tengah jalan. Wah, hancur, mukanya hancur, kakinya juga patah, saudaraku, wanita ini. Tapi yang luar biasa, yang keluar dari mulut teman saya ini, wanita ini, dia berterima kasih sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan muka yang hancur, kaki yang patah, dia berkata, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik, Engkau sangat baik. Terima kasih Kau izinkan ini terjadi atas hidupku. Ketika saya mendengar itu, wah jujur saya. Yang pertama kagum, yang kedua menjadi satu pembelajaran buat saya. Ikut Tuhan itu bukan teori, tapi ikut Tuhan itu harus ngalamin. Satu pengalaman yang benar-benar saudara dan saya harus alami. Muka hancur, kaki patah, tetapi yang keluar dari mulut teman saya ini wanita, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bagi orang dunia mungkin udah gila ini perempuan. Udah nggak waras. Orang celaka kok bersyukur. Tetapi itulah orang yang tidak mengerti hakikat firman ini akan menganggap saudara dan saya orang tidak waras. Bersyukur di dalam kekurangan. Bersyukur gajimu. Berapapun yang kau dapat tiap bulan bersyukur. Bisnis yang lagi sepi bersyukur. Keadaan yang sulit hari ini bersyukur. Karena ayat ini berkata dalam segala keadaan kita harus bersyukur. Pada saat bersyukur, disitulah sebenarnya hati saudara, hati saya menerima keberadaan Allah, percaya akan kemurahan Allah, akan terus menyertai sepanjang perjalanan hidup kita, saudaraku. Ketika saudara dan saya mengucap syukur dalam keadaan sulit, maka itu akan menimbulkan satu kekuatan yang luar biasa dalam hidup kita. Coba ketika saudara mengeluh, bersungut-sungut dalam keadaan sulit, bukan ada solusi yang datang, tetapi malah semakin menimbulkan rasa emosi, menimbulkan rasa amarah, yang rasanya aduh. Jadi akhirnya kita akan bisa kepahitan hati ini. Kepahitan terhadap situasi, kepahitan terhadap Tuhan, kepahitan terhadap keadaan, dan akhirnya kita bisa menyalahkan semuanya. Saudara akan kecewa sama Tuhan, percaya. Ketika kita tidak mengucap syukur dalam keadaan yang pahit sekalipun, saudaraku. Makanya ayat ini luar biasa. Berkata mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki. Dan inilah kehendak Allah. Nggak perlu yang tinggi-tinggi, nggak perlu yang rasanya rohani banget, saudara. Pada saat engkau bersyukur dalam segala hal, engkau dan saya sedang melakukan kehendak Allah. Wow, luar biasa ayat ini.
Tidak perlu berpuasa 40 hari untuk mencari kehendak Tuhan, Bapak Ibu. Baca ayat 18 ini. Waktu Anda dan saya bersyukur dalam segala keadaan, sesungguhnya kita sedang melakukan kehendak Allah itu dalam hidup kita. Saya pernah waktu pelayanan kehilangan dompet, saudara. Memang di dalam dompet itu uang sih nggak seberapa ya. Tetapi yang surat-surat penting itu, KTP, STNK, SIM, kan ngurusnya ribet lagi kan, harus dari awal. Ketika saya kaget datang ke rumah hilang. Kontan, saudara. Saya bertekuk lutut. Saya bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku sudah kehilangan dompet. Dan memang dompet itu tidak ditemukan. Akhirnya saya kembali mengurus surat-surat SIM, STNK, KTP. Terkadang kita harus mengalami situasi yang seperti itu. Akan diperhadapkan kepada Anda sebagai pengikut Kristus. Apalagi di hari-hari seperti ini. Minyak goreng langka. Kalaupun ada, memang agak mahal. Tapi apakah mau bersungut-sungut? Atau dihadapi dengan ucapan syukur? Bensin hari ini, Pertalite di beberapa daerah mulai sulit. Bahkan naik harganya. Berapapun harganya minyak goreng, saya ingin berkata kepada kita hari ini, saudaraku, yang penting punya uang untuk membeli. Sekarang minyak goreng harganya 2 liter misalkan. 10.000, tapi nggak punya uang untuk membeli. Buat apa? Harganya mungkin bisa mahal, 50.000, 2 liter. Tetapi Anda diberkati oleh Tuhan dan mampu untuk membeli. Beli, saudara. Jangan mengeluh. Kita anak-anak Tuhan punya Tuhan yang besar. Kita anak-anak Tuhan punya Allah yang dahsyat. Sanggup melakukan mujizat dalam segala keadaan apapun juga. Kita harus berbeda dong dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Ingat, saudara tidak pernah berjalan sendiri. Tetapi berjalan di dalam kasih karunia-Nya. Artinya apa? Selalu akan ada pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Minyak goreng boleh mahal, tetapi yang penting Anda diberkati, diberikan uang untuk membeli minyak gorengnya. Juga seperti bensin naik, tidak apa-apa. Kita jangan ikut-ikutan demo seperti orang dunia, saudaraku. Cukup mengucap syukur di tengah kesulitan dan berdoa dan berharap kepada Tuhan. Naikkan doamu, naikkan ucapan syukurmu. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Waktu kita bersyukur, percayalah, kita sedang membuka pintu mujizat. Waktu kita bersyukur, percayalah, kita sedang menghadirkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Hal yang sulit menjadi mudah. Hal yang susah pun menjadi mudah ketika saudara dan saya bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal. Justru ketika kita mengeluh, bersungut-sungut, menyalahkan keadaan, apalagi menyalahkan Tuhan, maka jalan akan semakin buntu. Jalan akan semakin tertutup rasanya, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Hari ini apa yang menjadi beban pergumulan saudara? Bersyukur. Apakah bisnismu sepi? Bersyukur. Apakah pekerjaanmu terkendala? Bersyukur, saudara. Ketika engkau bersyukur, ingat, engkau sedang membuka pintu mujizat. Ketika engkau bersyukur, maka kita akan sama seperti Paulus dan Silas. Ketika mereka ada di dalam penjara di Roma, kaki dipasung, badan babak belur, badan hancur semuanya. Tetapi tengah malam mereka menaikkan syukur, menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan Tuhan mengadakan lawatan gempa saat itu, saudaraku, ketika mereka bersyukur tengah malam.
Alkitab berkata bahkan tahanan-tahanan lain mendengar saat mereka memuji dan menyembah Tuhan, bersyukur. Ketika kita bersyukur, ingat satu hal saudara. Mujizat Tuhan akan terjadi bagi orang-orang yang bersyukur dalam segala keadaan. Dan saya ingin berkata, saat kita bersyukur di tengah kesulitan, bersyukur di tengah keadaan yang susah, itulah penyembahan yang harum bagi Tuhan. Ketika Tuhan mencium ucapan syukur kita di sorga, oh, itu menjadi satu penyembahan yang harum baginya, saudara. Ya, dalam keadaan sulit kita bersyukur. Kalau dalam keadaan banyak uang, mudah orang bersyukur, Bapak Ibu. Karirmu naik, bersyukur, mudah. Semuanya serba ada, semuanya serba tercukupi, mudah untuk bersyukur. Tapi coba kita dalam keadaan yang sakit, dalam keadaan bisnis sepi, dalam keadaan yang rasanya pahit sekali, tapi di tengah-tengah itu pun engkau bersyukur. Itu menjadi satu penyembahan yang sangat harum bagi Tuhan. Dan itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi saudara dan saya. Sekali lagi hari ini Bapak Ibu, jangan pernah berhenti mengucap syukur kepada Tuhan. Buang kebiasaan untuk mengeluh. Buang kebiasaan untuk bersungut-sungut. Ketika kita menghadapi hal-hal yang rasanya di luar kendali hidup kita, teruslah bersyukur. Pagi hari datang sama Tuhan, bukan dengan seabrek permintaan. Tuhan, aku ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu. Tetapi sampai lupa kita bersyukur. Buka harimu untuk bersyukur kepada Tuhan, berlutut. Katakan, Tuhan kau baik. Tuhan kau dahsyat. Tuhan, aku bersyukur, aku berterima kasih. Dan tutup harimu juga pada saat malam hari dengan berlutut. Tuhan, aku bersyukur. Tuhan, aku berterima kasih. Punya Tuhan yang besar. Punya Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu, sekali lagi kehendak Allah, kita nggak usah yang mengejar yang tinggi-tinggi. Kehendak Allah adalah ketika saudara dan saya mengucap syukur dalam segala hal. Mungkin Anda terkena COVID, mengucap syukur. Jangan lantas menyalahkan Tuhan, lantas menyalahkan semua orang. Wah, dasar nggak cuci tangan segala macam. Waduh, makin pusing saudara. Berhenti, udah mengucap syukur sama Tuhan. Apa kehendakmu Tuhan atas dibalik semuanya ini? Terima kasih, cukup. Masalah selesai, saudara dikuatkan. Dan kita ngalamin Tuhan di tengah-tengah hal yang seperti itu. Dan tunggu, Tuhan akan bekerja. Tuhan akan melawat hidupmu, saudaraku. Kehilangan pekerjaan di tengah pandemi, jangan takut, saudara, bersyukur. Bersyukur sama Tuhan. Bersyukur sama Tuhan. Jangan mengeluh. Jangan salahkan bosmu. Cek and recheck kepada diri kita sendiri. Bersyukur sama Tuhan, saudara. Bersyukur. Banyak bersyukur hari-hari ini. Banyak bersyukur. Banyak kamsiah sama Tuhan. Banyak thank you sama Tuhan, saudaraku. Terima kasih, terima kasih. Kalau hari ini saudara masih diberi nafas, kesehatan, kekuatan, itu tandanya Tuhan baik dalam hidup kita. Gak usah membanding-bandingkan dengan orang lain. Mungkin orang lain bisa berlibur ke Bali, kemana, segala macam. Orang bisa punya rumah baru dengan mudahnya. Jangan tergiur, jangan silau, saudara. Hiduplah dengan apa adanya. Cukupkan dirimu dengan apa adanya. Percaya, bersyukur, bekerja keraslah sesuai koridor di dalam Tuhan Yesus, kita sebagai anak-anaknya. Percaya, suatu saat saudara akan diberkati berlimpah oleh Tuhan. Yang penting kalau hari ini memang Tuhan mengajar untuk bersyukur, terus bersyukur dalam segalaan, terus bersyukur, berterima kasih dalam segala keadaan, saudara. Sesusah apapun dunia, sesulit apapun dunia hari-hari ini, ingat bersyukur dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun Anda berada. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, luar biasa baiknya. Kalau kami ada sampai hari ini Tuhan, itu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak mau membandingkan diri kami dengan orang lain. Apa adanya kami hari ini, kami mau bersyukur. Karena kami percaya Tuhan sedang mengajar lewat keadaan untuk kami terus bersyukur, berterima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati setiap para pendengar-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan berikan kekuatan yang baru, Tuhan berikan pengurapan yang baru. Eresento karamata sante. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yang sakit, Kau jamah, Kau sembuhkan dalam nama Yesus. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan baru dalam nama Yesus. Juga yang sedang mencari jodoh mungkin Tuhan, berikan jodoh yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari sekalian. Jika Anda merasa terberkati oleh channel ini, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.